Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan tugas besar manajemen dan proses bisnis perusahaan ekspedisi PT Aska. Sebelum itu, izin kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, Akmal Pasya Rasyada dengan NIM H1101251008. Saya sendiri Bonatua Sagala dengan NIM H1101251074. Hubert Melvi Prince Maestro dengan NIM H1101251048. Langsung saja ke pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Secara garis besar, PT Aska hadir sebagai perusahaan ekspedisi baru yang bertujuan untuk mendukung dan UMKM di Indonesia melalui layanan logistik antar pulau hingga mancanegara. Namun perusahaan ini menghadapi tantangan operasional berupa koordinasi antar divisi yang kurang harmonis, khususnya antara tim distribusi dan finansial, serta perencanaan yang belum matang. Hal ini menyebabkan pembengkakan biaya dan efisiensi sebagai solusi. PT Aska melakukan perancangan ulang proses bisnis yang berintegrasi dengan fokus utama pada bidang manajemen, keuangan, distribusi, dan IT support. Selanjutnya ke rumusan masalah. A. Apa saja fungsi proses bisnis dan aktivitas yang dijalankan oleh PT Aska? B. Bagaimana proses bisnis yang dijalankan dari PT Aska dalam bentuk bisnis proses model dan notation atau BPMN? C. Apa saja peran yang terdapat dalam proses bisnis yang dijalankan oleh PT Aska? Lanjut ke tujuan penelitian. A. Menganalisis proses bisnis, fungsi bisnis, dan aktivitas yang dijalankan oleh PT Aska. B. Menjadi literatur dan wawasan tambahan bagi mahasiswa selama penelitian berlangsung. Selanjutnya ke manfaat penelitian. A. Mahasiswa dapat mengetahui proses bisnis, fungsi bisnis, dan aktivitas bisnis yang dijalankan oleh PT Aska. B. Mahasiswa dapat melakukan penggambaran model proses bisnis menggunakan BPMN dan matriks RACI. Lanjut ke pembahasan profil dan fungsi bisnis PT Aska. PT Aska yang merupakan perusahaan yang baru berdiri bergerak dalam bidang ekspedisi barang antar provinsi dan antar negara yang memiliki area bisnis dan fungsi bisnis sebagai berikut. 1. Manajemen dengan fungsi bisnis, perencanaan bisnis, dan pembuatan keputusan. Yang kedua, accounting and finance dengan fungsi bisnis, perencanaan keuangan, pengolahan keuangan, dan kontrol keuangan. 3. Distribution dengan fungsi bisnis menerima dan mengirim barang kepada customer. Keempat, IT support dengan fungsi bisnis mendukung aktivitas bisnis dengan memanfaatkan TI. Oke, baik. Saya akan membahas area bisnis manajemen dengan fungsi bisnis, perencanaan bisnis, dan pembuatan keputusan. Nah, jadi manajemen ini berperan sebagai pengendali utama arah strategis perusahaan. Area bisnis ini bertanggung jawab dalam menentukan visi, misi, dan tujuan jangka panjang perusahaan, serta memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki itu dialokasikan secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa fungsi bisnisnya ada perencanaan bisnis dan pembuatan keputusan. Nah, di komposisinya kira-kira seperti ini. Jadi ada perencanaan strategis yang dimana di sini dilakukan penyusunan visi dan misi perusahaan, analisis lingkungan bisnis, penetapan tujuan strategi, penyusunan roadmap pengembangan perusahaan, dan review serta persetujuan strategi. Lalu ada perencanaan operasional. Di sini dilakukan penyusunan rencana kerja bulanan, penetapan key performance indicator, alokasi sumber daya dan anggaran, penyusunan proyeksi pertumbuhan bisnis. Lalu ada monitoring dan evaluasi. Di sini dilakukan sistem monitoring kinerja, evaluasi implementasi rencana, dan perbaikan dan penyesuaian rencana. Nah, kira-kira seperti ini diagramnya. Ya. Nah, lalu ada dekomposisi dari fungsi bisnis pengambilan keputusan.
Jadi dari pembuatan keputusan ada identifikasi masalah. Di sini dilakukan monitoring dan deteksi masalah, pelaporan masalah operasional, mekanisme eskalasi masalah, dan dokumentasi permasalahan dan peluang. Selanjutnya ada pengumpulan dan analisis data. Di sini dilakukan pengumpulan data dan informasi pendukung, evaluasi alternatif solusi, analisis risiko dan dampak keputusan, konsultasi dengan stakeholder terkait. Selanjutnya ada pengembangan alternatif solusi. Di sini dilakukan komunikasi keputusan ke seluruh pihak terkait, pemantauan implementasi dan perkembangan, evaluasi hasil dan outcome, dokumentasi pembelajaran untuk perbaikan masa depan. Lalu ada evaluasi dan seleksi alternatif. Di sini dilakukan proses review dan diskusi, analisis keputusan dan seleksi final. Lalu ada komunikasi dan implementasi keputusan. Di sini dilakukan strategi komunikasi, perencanaan implementasi, dan eksekusi implementasi. Lalu ada monitoring dan evaluasi hasil keputusan. Di sini dilakukan pemberdayaan sistem monitoring, evaluasi hasil dan analisis dan improvisasi. Nah, diagramnya kira-kira seperti ini ya. Nah, secara operasional, fungsi perencanaan bisnis pada PT ASKA tidak hanya berfokus pada penyusunan dokumen rencana, tetapi juga mencakup implementasi dan monitoring yang berkelanjutan. Nah, jadi kedua subfungsi ini saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang responsif dan adaptif. Proses perencanaan yang baik akan meminimalisir kebutuhan untuk pengambilan keputusan darurat, sementara pengambil keputusan yang efektif akan memastikan perusahaan dapat menghadapi ketidakpastian yang tidak terduga. Saya lanjut ke analisis proses bisnis as is ya. Nah, di sini ada beberapa rincian proses bisnisnya. Di sini ada inisiasi dan persiapan data. Jadi direktur memulai proses dengan memberikan arahan strategis, manajer mengorganisir proses dengan membuat template dan timeline. Staff mulai mengumpulkan data secara paralel. Lalu ada pengumpulan dan analisis data, penyusunan rencana awal, review dan persetujuan, serta implementasi dan monitoring. Nah, BPMN-nya kira-kira seperti ini ya. Start, terus dia mengeluarkan panduan perencanaan, terus lanjut ke manajer, terima panduan perencanaan dari direkturnya, lalu membuat template dan timeline perencanaan, mendelegasikan tugas pengumpulan data, lanjut ke staff. Di sini dilakukan pendelegasian tugas. Jadi ada yang mengumpulkan data permintaan pengiriman, ada yang melakukan analisis ketersediaan armada, mengumpulkan data kapasitas gudang dan tenaga kerja. Lalu setelah semua data ini terkumpul, dilakukan konsolidasi data awal, terus dikirim ke manajer ya. Dikirim ke manajer untuk dilakukan analisis data dan identifikasi kendala. Lalu dilakukan penyusunan draft rencana bulanan, lalu finalisasi draft rencana, lalu dipresentasikan ke direktur. Setelah direview, ditentukan apakah disetujui. Nah, kalau tidak, direktur akan memberikan catatan revisi. Nah, diberikan ke manajer, dilakukanlah revisi draft rencana. Diulang-ulang terus sampai benar. Nah, kalau disetujui, barulah direktur ini menandatangani persetujuan. Lalu diserahkan ke manajer dan manajer mendistribusikan rencana yang disetujui. Nah, pihak dari staf menerima draft rencana yang didistribusikan, lalu memahami draft rencana yang didistribusikan, mempersiapkan implementasi dari draft rencana. Setelah itu, laporan akan disampaikan ke manajer dan manajer menetapkan sistem monitoring dan dilakukanlah eksekusi perencanaan. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya proses pengambilan keputusan strategis. Nah, jadi rincian proses bisnisnya. Jadi yang pertama ada identifikasi masalah dan klasifikasi, terus ada penyiapan analisis, terus ada pengembangan alternatif, evaluasi dan pemilihan, serta ada pengesahan dan komunikasi. Nah, BPM
BPMN-nya seperti ini ya. Jadi di sini dimulai dari staff mengumpulkan data awal tentang masalah, lalu mengirim data awal ke manajer. Manajer menerima data awal dari staff lalu menganalisis dampak dan urgensi. Lalu ditentukan nih, apakah yang keputusan yang diambil ini adalah keputusan rutin atau keputusan taktis atau strategis. Kalau rutin, maka langsung membuat keputusan. Berakhir. Terus kalau keputusan taktis, manajer akan membuat keputusan dengan konsultasi yang terbatas. Berakhir. Nah, kalau keputusan strategis, nah ini baru beda. Manajer akan membentuk tim analisis yang akan diserahkan kepada staff. Nah, di sini staff akan melakukan analisis komprehensif. Jadi dibagi tugas-tugasnya, ada yang melakukan riset pasar dan kompetitor, ada yang melakukan analisis finansial dan ROI, ada yang melakukan analisis risiko operasional dan studi kelayakan teknis. Nah, setelah menunggu semua analisis selesai, lalu data-data tersebut akan dikonsolidasi oleh manajer. Dihasilkanlah data hasil analisis ini. Lalu, manajer mengidentifikasi semua alternatif solusi, menyusun matriks evaluasi alternatif, lalu menyiapkan presentasi visual untuk masing-masing alternatif. Setelah itu barulah melakukan presentasi alternatif ke direktur. Lanjut sini, direktur memimpin rapat evaluasi adaptif. Nah, apakah informasi ini cukup? Kalau tidak, dilakukan analisis tambahan. Oke. Jadi di sini dilakukan lagi analisis tambahan, ulang lagi, dicari lagi kan. Nah, tapi kalau misalkan informasinya cukup, baru dilakukan scoring terhadap alternatif. Apakah ada alternatif yang memenuhi kriteria? Karena kalau tidak ada, direktur menolak semua alternatif. Selesai. Tapi kalau ada, direktur bakal memilih alternatif yang terbaik, lalu membuat dokumen keputusan resmi. Setelah itu, kembangkanlah rencana implementasi, lalu bagian staff mulai mendokumentasi keputusan dan prosesnya, lalu tim manajer mengkomunikasikan keputusan ke pihak terkait, dan selesai. Jadi seperti itu. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke analisis proses bisnis to be ya. Pertama dari proses penyusunan rencana bisnis tahunan. Jadi intinya di sini perbedaan paling dasarnya di sini manajemen dibantu oleh sistem ya. Jadi ada beberapa proses yang diotomatisasi oleh sistem. Lebih jelasnya mungkin seperti ini ya. Kita langsung saja ke PPMN-nya. Oke. Di sini dimulai dari sistem yang mengirim notifikasi dan template digital ke staff. Setelah diterima oleh staff, di sini staff melakukan input data via dashboard. Nah, setelah itu dikonsolidasi oleh sistem dan validasi. Lalu dilakukan generate laporan analisis otomatis. Lalu setelah itu lanjut ke manajer. Di sini manajer melakukan review data via dashboard BI ya. Lalu dilakukan penyusunan draft kolaboratif di platform, dihasilkanlah draft perencanaan, lalu lanjut ke review dan approval yang dilakukan oleh direktur melalui workflow digital. Nah, di sini ditentukan apakah disetujui atau tidak. Kalau tidak, di sini sistem otomatis langsung men-trigger revision workflow. Jadi di sini setelah di-trigger, staff langsung melakukan revisi berdasarkan comments digital ya. Jadi di sini diulang lagi ke proses input data ya. Jadi dilakukan revisi, datanya diganti. Nah, setelah benar, kalau disetujui, maka dilanjutkan ke sistem. Sistem akan menyimpan final version di repository. Lalu sistem melakukan setup automated monitoring KPI dan selesai. Dan untuk proses pembuatan keputusan strategis kurang lebih sama juga. Mereka juga menggunakan sistem untuk melakukan otomatisasi terhadap beberapa aktivitas ya. Nah, kira-kira PPMN-nya seperti ini ya. Jadi di sini dimulai dari sistem,
Di sini sistem mendeteksi masalah nih. Lalu dilakukan klasifikasi otomatis berdasarkan dampak dan urgensi. Di sini ditentukan apa nih kriteria apakah ini merupakan keputusan strategis, kalau tidak ditangani di level taktis lalu berakhir. Tapi kalau iya, sistem akan melakukan assign ke decision committee dan mengirim template. Jadi dan di sini dibagi tugasnya ke staff. Jadi dibagi ke staff dan manager. Kalau dari manager di sini, manager melakukan isi template analisis. Kalau staff melakukan analisis dampak finansial dan analisis implementasi. Semua data telah terkumpul, dilakukan konsolidasi di decision dashboard oleh sistem. Lalu dihitung decision metric score otomatis. Lalu lanjut ke direktur. Direktur mengambil keputusan berdasarkan data dan rekomendasi sistem. Setelah itu kembali lagi ke sistem. Sistem melakukan dokumentasi lengkap di knowledge base. Lalu melakukan setup implementation tracking dan KPI dan menjadwalkan post implementation review dan berakhir. Oke, selanjutnya saya akan membahas matriks RACI dari manajemennya. Pertama di sini ada perencanaan bisnis tahunan. Ya. Ini ada beberapa aktivitas, ada identifikasi kebutuhan perencanaan, pembuatan panduan umum, penyebar panduan ke departemen, sampai ke evaluasi hasil ya. Di sini aktornya ada direktur, ada manajer dan staff untuk as-is ya. Nah, singkatnya kalau RACI itu dia kan ada 4 notasi ya. R itu R itu artinya responsive, artinya dia itu ibaratnya kayak kuli ya. Nah, kalau A itu artinya accountability, ibaratnya tuh dia kayak ketuanya ya. Nah, kalau C itu artinya konsultan artinya orang yang dikonsultasi, itu ibaratnya kayak dokter konsultan ya, itu ibaratnya. Kalau informan, kalau yang I itu artinya informator. Nah, artinya orang itu cuman diberitahuin aja, jadi dia nggak terlalu terlibat dalam kegiatan itu. Jadi seperti itu biasanya. Dan ya kira-kira seperti ini ya notasinya, bisa dilihat sendiri. Nah, ini ada matriks RACI dari perencanaan bisnis tahunan untuk to-be-nya seperti ini. Nah, sini ada pengambilan keputusan strategis ya. Ini matriks RACI-nya untuk asisnya dari deteksi masalah sampai ke analisis outcome ya. Jadi kira-kira seperti ini ya matriksnya. Lalu ada versi to-be-nya kira-kira seperti ini aktivitasnya, dari automated issue detection sampai ke similar documentation. Jadi kira-kira seperti itu ya RACI matriksnya ya. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian area bisnis IT support. Nah, untuk proses bisnis beserta dekomposisinya kira-kira seperti ini ya. Jadi di sini ada IT support. Di sini untuk level satunya ada manajemen infrastruktur TI, ada pengembangan aplikasi bisnis, dukungan teknis dan helpdesk, sama manajemen data dan analisis. Nah, sini untuk manajemen infrastruktur TI ada pemeliharaan jaringan, manajemen hardware, keamanan informasi. Nah, untuk pengembangan aplikasi bisnis ada sistem operasional ekspedisi, sistem pendukung bisnis, integrasi dan API. Untuk dukungan teknis dan helpdesk ini ada technical support, training dan dokumentasi, dan manajemen permintaan TI. Nah, untuk manajemen data dan analisis ada database management, business intelligence, dan data integration. Nah, dan untuk diagramnya seperti ini ya. Ya, bisa dilihat ya. Nah, untuk proses bisnis as-is-nya di sini kita cari dulu ya. Nah, untuk proses as-is-nya, nah sini proses manajemen permintaan TI saat ini di PTSK masih berjalan secara manual dan tidak terstruktur. Jadi intinya di sini prosesnya ya masih belum terlalu sempurna ya. Jadi di sini ada karyawan yang mengalami masalah, terus
dia menghubungi staf TI pakai telepon, WA atau email, diterima permintaannya. Di sini apakah staf TI tersedia, apakah kalau tidak permintaannya tertunda dan permintaannya tidak terlayani. Jelas ini kurang efisien ya sebenarnya. Nah, tapi kalau staf TI tersedia, ditangani itu masalahnya berdasarkan pengalaman. Terus apakah masalahnya terselesaikan? Kalau tidak, dia bakal mencoba solusi lain. Kalau iya, ia akan memberitahukan pada karyawan terkait masalahnya, bahwa masalahnya sudah ditangani, sudah diterima, masalah pun selesai. Oke, kita lanjut ke proses to be-nya ya. Nah, jadi untuk proses to be-nya, proses manajemen permintaan TI yang diusulkan mengimplementasikan IT Service Management yang berbasis tiketing sistem yang terintegrasi. Karyawan mengajukan permintaan melalui portal khusus, email terstruktur, atau form online. Setiap permintaan secara otomatis menghasilkan tiket dengan nomor unik dan dikategorikan berdasarkan jenis masalah dan tingkat urgensi. Sistem akan melakukan routing otomatis ke staf TI yang sesuai dengan keahliannya. Pemohon dapat melacak sistem permintaan secara real time melalui portal, dan notifikasi otomatis dikirim pada setiap update. Nah, proses penyelesaiannya mengikuti workflow yang terstandarisasi dengan eskalasi otomatis jika melebihi waktu yang ditetapkan. Nah, setiap tiket yang ditutup akan tersimpan dalam knowledge base untuk referensi di masa depan. Nah, BPM-nya seperti ini ya. Di sini karyawan mengajukan permintaan melalui portal atau email atau form, lalu dikirim ke sistem, diterima, lalu sistem membuat tiket dengan nomor unik dan dikategorikan ya. Nah, terus ditentukan prioritas dan assign ke staf TI sesuai keahlian. Lalu mengirim notifikasi terkait permintaan dari karyawan. Dikirim, staf TI menerima notifikasi dan dilakukan proses dan memproses permintaan. Di sini dia langsung ke sistem mengupdate status dan mengirim notifikasi ke pemohon. Dikirim ke pemohon, menerima notifikasi. Jadi di sini tandanya, di sini udah diberitahu nih kalau udah diproses permintaannya ya. Terus di sini lanjut, apakah permintaannya selesai dalam SLA? Kalau tidak, di sini dilakukan eskalasi ke manajer IT. Jadi terus ini diulang lagi nih proses permintaan. Nah, kalau permintaannya telah selesai, di sini lanjut ke dokumentasi solusi di knowledge base oleh manajer. Lalu lanjut lagi ke sistem mengirim survei kepuasan ke pemohon. Apakah pemohon itu puas atau atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan ini. Setelah itu sistem menutup tiket dan arsipkan. Nah, setelah itu permintaan selesai, dan di sini semua aktivitas dan logistik sudah terdokumentasi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke matriks Raci IT Support. Ini kita bahas versi aksesnya. Nah, di sini untuk aktornya seperti biasa ada karyawan sama staf TI ya. Sini aktivitasnya ada identifikasi masalah, hubungi staf TI, permintaan, analisis masalah, penyelesaian masalah, update status, dan konfirmasi selesai. Dan ini untuk matriks Raci versi 2B-nya ya. Sini ada aktornya ditambah oleh sistem ya. Untuk aktivitasnya di sini ada pengajuan permintaan via portal, ada pekategorian permintaan, ada assignment otomatis, ada proses permintaan, update status, tracking SLA, eskalasi otomatis, input solusi ke knowledge base, survei kepuasan, dan tutup tiket. Jadi ya kira-kira seperti itu ya matriks Raci support untuk tubinya. Bisa dilihat di sini ya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan Accounting and Finance. Accounting and Finance berperan sebagai pusat data dan kendali ekonomis perusahaan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk merekam setiap aktivitas transaksi, mengolah arus data, serta menyajikan laporan keuangan yang akurat bagi para pemangku atau
kepentingan stakeholder. Dengan konteks PT Aska, fungsi ini menjalankan siklus akuntansi yang dimulai dari pencatatan data transaksi secara manual hingga proses audit dan verifikasi akhir untuk memastikan validasi laporan keuangan sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Berikut adalah dekomposisi fungsi bisnis, accounting, and finance. Di level 0, accounting and finance. Di level 1, perencanaan keuangan, menyusun estimasi anggaran operasional, proyeksi kebutuhan arus kas, perencanaan target profitabilitas, analisis kelayakan biaya. Lanjut ke pengelolaan keuangan, mengumpulkan bukti transaksi harian, manajemen tagihan dan pembayaran, pengolahan dana operasional dan kas kecil, administrasi pengajian dan klaim operasional. Lanjutnya, kontrol keuangan. Input data keuangan, pencatatan data transaksi secara manual dari bukti fisik ke dalam catatan keuangan, pengelompokan akun, klasifikasi data transaksi ke pos akun atau card account secara manual, jurnal penyesuaian, pembuatan jurnal penyesuaian untuk depresiasi, akural dan koreksi saldo, penyusun audit laporan, pembuatan draft laporan keuangan, laba rugi dan neraca, serta proses audit atau verifikasi internal oleh manajer keuangan. Terakhir, pelaporan stakeholder, finalisasi dan penyampaian laporan keuangan yang telah disetujui kepada pemangku kepentingan. Nah, kita bisa lihat accounting and finance. Nah, pertama tuh dari perencanaan keuangan itu ada penyusunan anggaran atau budgeting, terus proyeksi arus kas atau cash flow, terus analisis probabilitas, dan terakhir perencanaan pajak. Nah, kita bisa lihat di sini pengelolaan keuangan. Ada manajemen keuangan piutang atau AR, terus manajemen utang vendor atau AP, pengajian payroll, terus pengolahan kas operasional. Di kontrol keuangan ada pengelompokan akun, input data transaksi, jurnal penyesuaian, terus audit verifikasi, dan pelaporan stakeholder. Dari segi operasional, bagian accounting and finance dari PT Aska nggak cuma urusan mencatat transaksi administrasi biasa, tapi juga ditangani pengaturan likuiditas dan pengawasan biaya yang super ketat. Setiap langkah keuangan harus mengikuti sifat bisnis logistik yang butuh modal yang lumayan besar, kayak fluktuasi biaya operasional armada, pengaturan arus kas yang tergantung pada waktu bayar klien, terus plus suatu aturan pajak. Dan di sisi lain, kontrol keuangan itu dibuat untuk pastiin validnya data lewat audit internal yang rutin, biar bisa menentukan kesalahan pencatatan atau bocornya anggaran yang bisa merusak untungnya perusahaan. Ketiga, sebab ini perencanaan, pengolahan, dan kontrol saling mendukung buat bikin sistem keuangan makin lebih jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Perencanaan keuangan yang akurat bakal kurangi risiko kekurangan kas buat operasi sehari-hari, sementara kontrol keuangan yang ketat lewat verifikasi bertahap bakal jamin laporan keuangan bisa diandelin dan sama stakeholder. Kerjasama antara pengaturan dana yang hemat dan laporan yang tepat inilah menjadi dasar kekuatan ekonomi PT Aska saat menghadapi persaingan industri logistik yang penuh risiko keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur proses bisnisnya atau BPMN dalam bentuk flowchart. Nah, pertama tuh staf akuntansi. Staf akuntansi ini melaporkan keuangan perusahaan, lalu melakukan input keuangan, data keuangannya, lalu dikelompokkan manual. Setelah dikelompokkan, membuat jurnal penyesuaian, lalu setelah jurnalnya jadi, lanjut ke menyusun laporan keuangan. Nah, di sini laporan keuangan
Lanjut, manajer keuangan itu menerima laporan keuangan dari staf, melakukan audit dan verifikasi. Jika disetujui, dia akan lanjut ke penyampaian laporan keuangan dan dilanjutkan ke stakeholder. Tapi kalau tidak disetujui, dia akan balik lagi ke staf akuntansi untuk membuat jurnal penyesuaian keuangan atau jurnal keuangan. Nah, jika sudah disetujui, dia lanjut ke stakeholder. Stakeholder menerima laporan keuangan dan selesai. Nah, itu buat as-is BPNN as-is dalam bentuk flowchart. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan to be sama dalam bentuk flowchart. Nah, staf akuntansi harus melaporkan data keuangan sama seperti as-is tadi, tapi di sini ada perubahan. Lalu menginput transaksi harian ke sistem atau ke ERP data keuangannya. Setelah itu data keuangan diinput langsung ke sistem, bukan hanya data keuangan yang mentah. Setelah itu diinput ke jurnal penyesuaian sistem, lalu menggenerate draft laporan otomatis dalam bentuk laporan keuangan. Selanjutnya manajer keuangan akan mereview laporan keuangan dari staf. Selanjutnya audit laporan digital. Jika disetujui, dia akan lanjut ke approve dan finalisasi laporan digital. Jika tidak disetujui, dia akan perlu revisi dan balik lagi ke data input. Jika masih mentah, dia akan balik ke sini. Jika dia disetujui, dia lanjut ke stakeholder. Stakeholder akan menerima notifikasi dan akses dashboard ke laporan dan selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan RACI dari Accounting and Finance. Nah, aktivitas pertama itu melakukan inputan data. Stakeholder saya memilih I, itu tidak terbatas. Selanjutnya manajer keuangan itu A harus wajib 1, tetapi dia membeban tanggung jawab yang besar. Staf akuntansi atau R responsible itu 1-3 orang. Pengelompokan manual stakeholdernya tetap I, manajer keuangannya C atau konsultan itu tidak terbatas, itu cuma untuk diskusi. Staf akuntansi tetap R atau responsible itu 1-3 orang. Terus pembuatan jurnal penyesuaian stakeholdernya tetap I, manajer keuangan C dan staf akuntansi R. Lanjut ke penyusunan laporan keuangan atau draft. Stakeholdernya tetap I, manajer keuangannya A atau accountable itu wajib 1. Terus staf akuntansinya R atau responsible. Lanjut melakukan audit dan verifikasi. Stakeholdernya tetap I, manajer keuangannya R atau responsible. Terus staf akuntansi I. Selanjutnya revisi data. Jika tidak disetujui, stakeholdernya I, manajer keuangannya C dan staf akuntansinya R. Selanjutnya penyampaian laporan keuangan tetap I, manajer keuangannya R dan staf akuntansinya I. Menerima laporan keuangan, stakeholdernya tetap R atau responsible. Terus manajer keuangannya I dan staf akuntansinya I itu informat, itu tidak terbatas, itu hanya sebagai audiens. Selanjutnya saya akan menjelaskan to be-nya. Dari aktivitasnya, input transaksi harian ke sistem ERP. Stakeholdernya tetap I, manajer keuangannya A atau accountable. Terus staf akuntansinya tetap R atau responsible itu 1-3 orang. Selanjutnya aktivitas input jurnal penyelesaian di sistem, stakeholdernya I di sini tidak terbatas dan dia hanya sebagai audiens. Terus manajer keuangannya C seperti konsultan itu tidak terbatas, dia cuma diskusi. Staf akuntansinya R
Terus generate draft laporan otomatis, tetap I. Manajer keuangannya I, di mana tuh informat, dia tuh cuman sebagai audience dan tidak terbatas. Staf akuntansinya tuh R atau responsible, itu 1-3 orang. Lanjut review dan audit laporan digital ke sistem, itu I. Iya, atau informat tidak terbatas, dia sebagai audiens. Manajer keuangannya I dan staf akuntansinya I. Revisi data jika tidak disetujui I. Manajer keuangannya C dan staf akuntansinya R. Proof finalisasi laporan digital, stakeholdernya I. Manajer keuangannya A dan staf akuntansinya I. Menerima notifikasi akses dashboard. Nah, stakeholdernya tetap A dan manajer keuangannya A. Dia accountable itu hanya satu, tetapi dia memiliki tugas yang cukup berat dan pertanggungjawaban yang cukup tinggi. I atau informat itu tidak terbatas, dia cuma sebagai audience. Selanjutnya distribution akan dilanjutkan teman saya. Saya akan menjelaskan tentang BPMN distribusi. Yang pertama, customer itu membuat pesanan, lalu mereka mengirim pesanan mereka yang mereka buat, lalu mereka melakukan transaksi. Nantinya pesanan yang diterima akan diterima oleh bagian penjualan dan administrasi. Bagian penjualan dan administrasi akan melakukan verifikasi kredit dan stok. Selanjutnya, ini ada dua kemungkinan. Apakah stok atau kredit itu cukup? Kalau tidak, maka pesanannya akan ditolak. Dan kalau iya, bagian penjualan dan administrasi langsung membuat order sales dan faktur. Selanjutnya, bagian penjualan dan administrasi langsung mengirim permintaan picking kepada bagian distribusi dan gudang. Bagian distribusi dan gudang akan langsung menerima permintaan picking dari bagian penjualan dan administrasi. Selanjutnya, mereka akan mencetak picking list. Lalu, mereka akan mengambil barang yang akan dikirim kepada customer. Selanjutnya, mereka akan membuat delivery order atau DO, atau yang bisa kita sebut dengan izin jalan. Lalu, bagian distribusi dan gudang akan langsung melakukan staging barang dan serah terima ke kurir. Setelah serah terima ke kurir, bagian distribusi akan langsung mengirim barang kepada alamat tujuan. Setelah barang sudah dikirim kepada customer, bagian distribusi akan langsung kirim bukti pengirimannya kepada bagian penjualan dan administrasi. Dan customer yang sudah menerima barangnya akan mengirimkan bukti pengiriman kepada bagian distribusi dan gudang. Baik itu BPMN distribusi yang as is atau yang masih manual. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke BPMN distribusi yang to be atau yang sudah terautomatisasi. Kita akan langsung ke bagian BPMN distribusi yang to be atau yang terautomatisasi. Pertama, pelanggan memesan langsung melalui sistem pemesanan terintegrasi atau melalui web atau aplikasi. Nanti sistem secara otomatis menerima, memvalidasi, dan mencatat pesanan. Begitu juga dengan bagian penjualan dan administrasi. Mereka akan mengirim permintaan picking dan menginput data ke sistem.
yang nanti sistem secara otomatis mengirim permintaan picking. Sistem juga akan memperkerjakan kurir yang tersedia kepada bagian distribusi dan gudang. Tim distribusi akan menuju ke tempat tujuan dan melakukan pelacakan. Setelah itu, sistem akan mengirim notifikasi kepada customer. Customer mendapatkan notifikasi dari sistem. Customer juga dapat melacak di mana kurir sedang berada sebelum sampai di tempat tujuannya. Jika pengantaran barang sudah sampai, customer menerima dan mengonfirmasi barang. Setelah pengantaran selesai, sistem akan menampilkan hasil dari pengiriman yang dilakukan, yang dikirim ke penjualan dan administrasi, yang dimana bagian penjualan dan administrasi itu akan menerima hasil dari sistem. Di akhir posisi ini saya akan menjelaskan kesimpulan secara garis besar. Yang pertama, urgensi manajemen terstruktur. Operasional logistik PT Aska menuntut manajemen yang presisi, cepat, terstruktur demi kepuasan pelanggan dan keamanan barang. Peran BPMN digunakan untuk memetakan alur distribusi dari pickup hingga last mile delivery, serta memvisualisasikan hambatan atau bottleneck agar proses lebih transparan dan lebih efisien. Selanjutnya, peran matriks dan raci berfungsi sebagai mempertegas pembagian tanggung jawab antara admin, staf gudang, dan kurir, sehingga mencegah kebingungan peran saat terjadi kendala seperti paket hilang atau terlambat. Terus pentingnya otomasi. Digital sistem pelacakan atau tracking diperlukan untuk mengurangi human error akibat pencatatan manual dan memastikan pembaruan status pengiriman secara real time. Secara garis besar, tujuan akhirnya itu integrasi antara pemetaan proses bisnis yang rapi dan teknologi adalah kunci untuk meningkatkan service level agreement atau SLA dan data saing PT Aska. Selanjutnya saya akan membacakan dari saran. Berdasarkan pembahasan mengenai analisis proses bisnis logistik menggunakan RACI, matriks dan BPMN pada PT Aska, berikut adalah beberapa saran yang dapat diterapkan. Yang pertama, optimalisasi alur dengan BPMN. PT Aska disarankan untuk secara konsisten menggunakan BPMN dalam pemodelan setiap varian layanan, pengiriman, reguler, kargo, ataupun instan. Hal ini bertujuan menemukan rute proses terpendek dan paling efisien guna memangkas waktu operasional. Yang kedua, ketegasan tanggung jawab atau RACI. Perlu adanya penegakan matriks RACI yang ketat, terutama pada titik serah terima barang antar divisi, misal dari sorter ke driver. Hal ini penting memastikan akuntabilitas atau accountable yang jelas jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Yang ketiga, integrasi sistem pelacakan. Organisasi disarankan untuk mengintegrasikan hasil permodelan proses bisnis ke dalam sistem IT perusahaan sehingga status paket dapat terpantau secara otomatis di setiap titik pemberhentian atau checkpoint sesuai alur yang telah dirancang. Yang keempat, pelatihan kurir dan staf. Lakukan sosialisasi rutin mengenai SOP yang telah dibawakan dalam BPMN kepada para kurir dan staf gedung agar eksekusi di lapangan sesuai dengan standar prosedur yang telah diterapkan oleh manajemen. Yang kelima, evaluasi berkala saat peak season. Proses bisnis perlu dipantau dan dievaluasi secara lebih intensif pada periode padat atau peak season seperti hari raya untuk memastikan alur kerja tetap fleksibel
dan mampu menangani lonjakan volume pengiriman tanpa mengorbankan kualitas layanan. Tidak terasa, sekarang sudah berada di penghujung video. Demikian hasil presentasi atau pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa video ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan kata maupun teknis dalam penyampaian. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!